Kadang kita tuh berpikir bahwa mainan yang mahal, yang sifatnya edukatif itu membuat anak jadi lebih pintar. Jadi ada yang masuk ke DM-nya Bapak-Bapak Montessori. Tulisannya gini, "Assalamualaikum Kak, boleh minta panduan mainan apa yang bagus untuk anak saya yang belum bisa ngomong banyak, sedangkan usianya udah masuk 19 bulan. Mohon arahannya Kak." Pertama, thank you Kak, udah nanya ini. Ini menarik banget sebenarnya karena saya tuh mau bahas ini. Mainan edukatif, mainan yang bagus dan yang tidak edukatif atau tidak bagus gitu. Pada dasarnya, semua mainan bisa jadi edukatif. Dan semua mainan juga bisa jadi tidak edukatif. Kalau nggak ada yang ngajarin di situ. Atau kalau kita di Montessori itu ada more knowledgeable others. Gitu ya, artinya orang lain yang lebih bisa daripada anaknya. Atau scaffolding. Jadi kita tuh sebagai pendidik, itu sebagai orang tua, sebagai direktris kalau di Montessori, fungsinya tuh untuk memberikan rancahan atau kalau kita bangun rumah gitu ya, ada seperti bambu-bambu sebelum dia berdiri sendiri. Nah, kadang-kadang kita tuh berpikir bahwa mainan yang mahal, yang sifatnya edukatif itu membuat anak jadi lebih pintar. Padahal yang bikin mereka lebih pintar bukan sekedar mainannya, tapi kita sebagai MKO, more knowledgeable others, dan scaffolding yang ngebantu ngerancah untuk mereka jadi ngerti. Nah, balik ke pertanyaan ini, boleh minta panduan mainan yang bagus untuk anak saya yang belum banyak ngomong? Jawabannya adalah, anaknya diajak ngomong, gitu. Jadi anaknya sering diajak main sama keluarga. Kan ada dua faktor yang penting sebenarnya buat anak-anak dalam tumbuh kembangnya. Yang pertama keluarganya, yang kedua lingkungannya, gitu. Jadi semakin sering kita bicara sama anak kita, semakin sering kita main sama anak kita, dia kan akan menyerap semakin banyak kosakata, gitu. Kalau misalnya ya, anak itu nonton screen time yang mobil-mobilan gitu, atau kata-katanya biasa di screen time kan sama terus. Misalnya, anak saya juga lagi udah 4 tahun kan, udah mulai screen time gitu ya. Rescue team gitu. Atau let's go help him misalnya gitu. Nah, itu kan akan jadi kata-kata yang masuk ke dia dan tanpa tahu konteksnya gitu. Dia hanya nonton dan dia nggak tahu konteksnya. Makanya kata-katanya terbatas. Kalau kita sering ngomong sama anak kita, permainan, ketemu lingkungannya, dia akan banyak menyerap kosakata baru. Dan itu yang mempermudah dia untuk lebih cepat bicara sebetulnya. Gitu. Jadi kalau ditanya ya teman-teman, aku concern banget soal ini. Jangan beli mainan mahal yang edukatif. Atau lebih tepatnya, jangan beli mainan tersebut karena embel-embelnya edukatif. Gitu. Dengan mahal apalagi. Paling penting kita sebagai orang tuanya hadir di situ buat anak kita. Karena itu yang membuat